Di 20K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Marsekal yang Agun, yang menikahi seorang pengirin pengantin, jangan lupa like, share, dan subscribe kalau tidak ku ambil jantung kalian. Hehehehe, tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 331 sampai bab 340. Michael bertanya. Harun menghela nafas. Yah, alasan mengapa kita tertinggal dari keluarga lain adalah karena pasukan bawah tanah terus mengganggu rencana kita. Jika kita bisa mencapai kesepakatan dengan orang misterius dan bahkan pasukan bawah tanah kali ini, kita mungkin bisa melampaui keluarga Forest. Kita harus menghabiskan uang sebanyak mungkin begitu kita memasuki Hotel Hilton. Saya menerima informasi bahwa orang yang menghabiskan setidaknya 1 juta akan dapat bersulang dengan orang misterius itu. Ini adalah satu-satunya kesempatan kita untuk menjalin hubungan dengan orang itu. Semua orang terkejut. Ngomong-ngomong, kakek, aku kenal satpam dari Hotel Hilton, kata Michael antusias. Mungkin aku bisa berjanji untuk memberi kita kesempatan bertemu dengan orang misterius itu jika kau memberiku sejumlah dana. Aaron tersentak mendengarnya. Benarkah? Wow, Michael, aku terkesan. Jika itu terjadi, saya akan memberi Anda dana yang Anda perlukan. Michael mencibir pada Nancy dan menjawab, jangan khawatir, kakek, aku akan menggunakan dana itu dengan baik. Aku berjanji tidak akan menggelapkannya. Wajah Nancy menjadi merah padam saat dia menyorot Michael. Dia jelas-jelas mengincarnya. Ini semua salahmu, Zeke Williams. Dia pikir, ayo pergi, kata Aaron. Keluarga Hinton mendidik dan keluar dalam kelompok-kelompok kecil. Sementara itu, Nancy adalah satu-satunya yang tertinggal. Dia menghela nafas dalam. Kebenciannya pada Zeke tumbuh. Di luar gedung, sebuah Volkswagen Santana yang rusak diparkir di antara sekelompok kendaraan mewah, membuatnya terlihat seperti kambing hitam. Semua orang mulai mencemooh mobil itu begitu mereka mengetahui bahwa itu milik Zeke Williams. Namun, Zeke mengabaikan mereka dan masuk ke mobilnya. Lacey hendak menyusul ketika Nancy menyusulnya dan membawanya pergi. Lacey, ayo masuk ke Maseratiku. Kamu tidak pantas mendapatkan mobil itu. Kamu pasti punya banyak nyali untuk mengemudikan tempat sampah ini. Nancy menerbitkan Zeke, namun Zeke hanya mencibir dan membalas. Penyelamatmu juga mengemudikan tempat sampah seperti ini. Ingat. Diam, siapa kamu yang membandingkan dirimu dengan penyelamatku? Nancy mencibir. Penyelamatku mengendarai Santana karena dia rendah hati. Yah, aku juga, kata Zeke. Mustahil, bukankah kamu mengarang ringkasan tentang proyek White Ridge yang menjadi milikmu? Aku merasa senang padamu. Jika Lacey kehilangan Linton Group dari kakek karenamu, aku akan mengebirimu, ancamnya. Ayo pergi, Lacey. Lacey melirik Zeke dengan enggan sebelum berjalan dengan susah payah pergi bersama Nancy. Dia kecewa dengan Zeke, meskipun orang tua Lacey tetap diam tentang hal itu. Mau tak mau mereka juga merasa sedikit tidak puas dengannya. Apakah egonya begitu penting? Apakah Linton Group benar-benar hanya salah satu dari kartu permainannya? Linton Group bisa menjadi harapan terakhir keluarga. Jika mereka memiliki pandangan ke depan untuk mengetahui tentang rencana Zeke, mereka pasti tidak akan membawanya. Mereka harus memulai dari awal jika mereka kehilangan Linton Group. Pasangan yang lebih tua tetap diam sepanjang perjalanan. Zeke tidak berusaha membela diri juga. Dia akan dibersihkan dari semua laboratorium saat kepala pelayan menentukan keaslian kontrak. Sementara itu, di Maserati karya Nancy, menatap Lacey tertunduk saat wajahnya dipenuhi kekhawatiran. Siapapun bisa tahu bahwa dia khawatir tentang taruhan Zeke. Apakah kamu menyesali semuanya sekarang? Tanya Nancy. Kamu mungkin bisa menemukan pria yang lebih baik hanya dengan pergi ke jalanan. Kenapa dia? Belum terlambat untuk kembali. Jika kamu putus dengannya sekarang, dia akan kehilangan hak untuk menggunakan Linton Group sebagai taruhan, yang membatalkan taruhan. Lacey menghela napas. Nancy, tolong berhenti. Aku tidak akan putus dengannya bahkan jika aku kehilangan Linton Group. Mengapa? Seru Nancy bingung. Apakah dia membiusmu atau apa? Kenapa kamu begitu terikat padanya?
Izinkan saya mengajukan pertanyaan. Apakah Anda bersedia meninggalkan segalanya hanya untuk bersama penyelamat Anda sekarang? Tanya Lacey. Tentu saja. Nancy menjawab tanpa banyak berpikir. Itulah yang mempertimbangkannya. Kata Lacey. Puas. Sampah. Dia tidak bisa dibandingkan dengan penyelamatku. Seru Nancy. Bahkan jika saya menyerahkan semua yang saya miliki, penyelamat saya akan dapat memberi saya lebih banyak lagi. Yah. Saya percaya bahwa meskipun saya kehilangan Linton Group, Zeke akan dapat membangun kembali satu untuk saya. Atau mungkin lebih, kata Lacey. Nancy menghela napas putus asa. Sepertinya aku kehilanganmu. Aku tidak akan membiarkan bajingan itu hidup di planet ini lebih lama lagi. Demi Tuhan. Dia menghancurkan adik perempuanku. Lacey kembali tiba-tiba. Apa kamu yakin? Bagaimana jika Zeke adalah penyelamatmu? Lacey, berhentilah menghinaku. Protes Nancy. Hanya. Saat itu, Lacey hanya tertawa kecil. Segera, keluarga Hinton tiba di pintu masuk Hotel Hilton. Pintu masuknya dipenuhi orang. Dan kebanyakan dari mereka berasal dari latar belakang terkemuka atau keluarga kaya. Sama seperti Aaron dan keluarganya. Mereka datang untuk memamerkan kekayaan mereka sehingga mereka bisa mendapatkan kesempatan untuk bertemu dengan orang misterius yang mengalahkan pasukan dunia bawah. Namun, yang mengecewakan mereka, pesta perayaan pribadi sedang berlangsung di hotel, di mana orang misterius itu juga akan mengambil bagian. Tidak ada seorang pun yang memasuki tempat itu sebelum kedatangan orang misterius itu. Tidak punya pilihan. Terpaksa menunggu di luar. Menjulurkan leher untuk mengintip tamu misterius itu. Aaron menoleh ke Michael dan berbisik. Kupikir kau kenal seseorang yang menjadi satpam di sini. Bolehkah Anda bertanya apakah kami bisa mendapatkan tiket gratis? Pikirkan tentang peningkatan reputasi kita jika kita berhasil masuk sebelum orang lain. Michael mengangguk dan berkata, aku akan mencoba. Dia kemudian mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor. Hei, Marcel, apa kamu sedang sibuk sekarang? Apa yang kamu inginkan? Sebuah suara kasar bertanya. Jelas kesal. Begini, kami sudah memesan kamar pribadi untuk komunitas kami tadi malam. Jadi kami juga bisa. Tidak, aku tidak bisa membiarkan siapapun masuk sampai bosku datang, kata Marcel datar. Jika tidak ada yang lain, aku akan menutup telepon sekarang. Tunggu, Michael memohon. Marcel, tidak bisakah kau menghiburku sekali saja? Uang bukan masalah di sini. Penyebutan uang membuat tekad satpam itu runtuh. Dia memikirkannya sejenak dan berkata, saya akan memeriksanya dengan atasan saya. Tunggu sebentar. Terima kasih, Marcel, kata Michael senang. Setelah dia menutup telepon, Michael menoleh ke Aaron dan berkata, kabar bagus, kakek. Marcel setuju untuk membantu kita. Jika semuanya berjalan dengan baik, kita bisa masuk sebelum orang lain. Harun menampilkan. Bagus sekali. Michael, sepertinya aku melakukan hal yang benar dengan berinvestasi padamu. Sementara itu, Zeke mengetahui bahwa orang-orang di hotel sedang menunggu kedatangannya. Ayo pergi. Lacey, katanya sambil menarik lengan Lacey. Dia menangkapnya sebelum dia bisa maju ke depan. Kita belum bisa masuk dulu. Marcel belum memberi lampu hijau. Tapi Zeke hanya terkekeh. Mereka akan berdiri di sini sepanjang hari jika aku tidak masuk. Semua orang di sekitar mereka tertawa bahak setelah mendengar kata-katanya. Mereka akan berdiri di sini sepanjang hari jika dia tidak masuk. Apakah itu berarti dia adalah orang misterius yang mengalahkan kekuatan dunia bawah? Jadi, apakah tamu misterius dari perayaan pribadi itu? Betapa tidak masuk akalnya. Apakah lidahnya itu pernah berhenti mengoceh omongan kosong? Nancy menginjak kaki Zeke dengan keras sebelum menyeret Lacey menjauh darinya. Berhentilah kamu berhenti mempermalukan kami. Aku merasa malu hanya berdiri di sampingmu. Apakah dia bagian dari keluarga Riverdale Hinton? Dia berdiri di antara mereka. Seseorang di antara kerumunan bertanya. Orang-orang di sana mulai berkumpul di antara mereka sendiri. Keluarga Riverdale Hinton. Saya tidak ingat dia menjadi bagian dari itu. Lihat kunci mobil di pinggangnya. Dia mengendarai Santana jadul. Keluarga Hinton tidak akan pernah menggunakan sampah seperti itu. Tapi dia berdiri bersama mereka. Mengapa kita tidak bertanya pada Tuan Hinton sendiri? Dia tidak berhak menyebut dirinya sebagai anggota keluarga Riverdale Hinton. Dia hanya menantu yang tidak berguna yang kubuang dari keluarga O'Hare Hinton. Ngomong-ngomong,
Dia bahkan masuk penjara selama 5 tahun. Tambah Michael. Jika dia menikah dengan keluarga kami, saya akan mencekiknya sejak lama. Semua orang mulai mengejek Adam Hinton. Adam menyanyikan Zeke dan menjelaskan. Jangan salah paham. Semuanya. Keluargaku sudah memutuskan semua kontaknya. Dia tidak lagi ada hubungannya dengan kita. Suara tawa itu semakin keras saja. Jadi dia diusir dari keluarga Riverdale Hinton. Bahkan keluarga O'Hare Hinton tidak mau ikut dengannya. Apa yang membuatnya berpikir dia bisa berdiri di antara Riverdale Hintons dan mengatakan hal-hal tak tahu malu seperti itu? Mungkin dia orang gila. Aku merasa kasihan pada istrinya. Lihat dia. Bahkan jika dia menceraikannya sekarang, para pria di kota ini masih akan menguasainya. Pada saat itu, Daniel dan anggota keluarganya terlalu malu untuk mengangkat kepala. Dia tidak bisa menerima kenyataan bahwa Zeke baru saja mempermalukan seluruh keluarganya di depan umum. Pada saat yang sama, Zeke melirik Hintons dengan mencemooh. Jadi kau memutuskan hubungan denganku. Baiklah kalau begitu, kamu bisa lupa memasuki hotel. Setelah itu, dia segera berbalik dan berjalan menuju pintu masuk hotel. Kerumunan mencibir serempak. Apakah dia baru saja mengancam Riverdale Hintons? Apakah dia benar-benar memikirkan ide yang bagus untuk melakukan itu? Saat itu, Lacey panik dan meraih ujung kemejanya. Zeke, berhenti di situ. Kami pendatang baru di sini. Jadi kami harus bersembunyi. Zeke tipis tersenyum. Jangan khawatir, Lacey. Begitu aku masuk, aku akan meminta seseorang untuk mengantarmu masuk. Lacey, di sisi lain, tidak membelinya. Nancy muncul tiba-tiba dan menyeret Lacey kembali ke kerumunan. Lacey, potong. Jika dia ingin menceburkan diri ke dalam api, biarkan saja. Aku tidak mengakuimu jika kamu mencoba dan menghentikan. Nancy menggeram. Tetapi, wajah Lacey memerah karena cemas. Bukan tapis, kata Nancy, sambil memotong ucapannya. Jika kita tidak memberi pelajaran sekarang, dia akan menguasai segalanya lebih jauh di masa depan. Lacey mencoba mengejar Zeke, tapi sudah terlambat. Dia sudah menuju pintu masuk. Mata semua orang berkumpul pada Zeke saat dia berjalan melewati pintu kaca. Tidak mengejutkan siapapun, penjaga keamanan membebankan ke depan untuk menghentikan begitu dia masuk ke lobi. Berhenti. Siapa yang memberi izin untuk masuk? Keluar. Zeke tidak melambat. Katakan pada bosmu untuk datang dan menemuiku. Para penjaga keamanan menjadi marah. Siapa kau? Sekarang. Untuk terakhir kalinya. Keluar. Zeke mengabaikan mereka dan terus berjalan. Kedua penjaga keamanan menggulung ke depan untuk menangkapnya. Namun, sebelum mereka bahkan bisa mendaratkan satu pukulan pun padanya, Zeke mengusir mereka dan mengirim mereka terbang melintasi lobi. Para penjaga keamanan mulai mendingin karena marah. Beraninya dia berkelahi di sini. Mereka pikir, tolong, seseorang masuk tanpa izin. Suara mendesing. Sekelompok orang menarik ke Zeke dan sekitarnya. Orang-orang di luar memandang dengan kaget tanpa suara. Mereka tidak percaya betapa gilanya Zeke. Dia tidak hanya mengatakan hal-hal yang tidak masuk akal, tetapi dia juga benar-benar masuk untuk memukuli orang-orang itu. Daging mati orang itu, gumam seseorang. Di antara kerumunan, Lacey dan keluarganya berdiri di atas panggung, bermandikan keringat dingin. Apa yang Zeke coba lakukan? Pasukannya sebagian besar muncul di kota O'Hare. Namun dia menimbulkan masalah di distrik Riverdale. Betapa delusinya. Mereka yakin bahwa Zeke akan membahas ajalnya saat itu juga. Ketika Lacey akhirnya menyadari situasi tersebut, dia mendorong dirinya ke depan dan berteriak, "Berhenti! Hentikan! Jangan mulai berkelahi!" Nancy meraih Lacey sebelum dia bisa membangun medan pertempuran. "Lacey, apakah kamu gila? Kamu akan terlempar jika kamu masuk ke sana. Tenang. Biarkan aku berpikir. Biarkan aku berpikir." Meski Nancy membenci Zeke, dia tidak tega melihat adiknya menangisi tubuh pria kesayangannya itu. Daniel mengatupkan rahangnya dan berjalan ke arah Aaron sebelum berlutut di depan pamannya. "Paman, tolong, bantu kami selamatkan Zeke. Kami akan menyerahkan Linton Group kepada Anda jika Anda bersedia menyelamatkannya." "Ya, Paman, tolong bantu kami." Lacey memohon. "Jika Anda membantu kami, Linton Group akan segera menjadi milik Anda." Namun, Aaron hanya terkekeh. "Apakah kamu tidak lupa bahwa aku bertaruh dengan Zeke? Lagi pula dia akan kalah dariku. Jadi mengapa aku ingin membantu?"
Ekspresi putus asa muncul di wajah Lacey. Mereka berharap Harun akan membantu situasi mereka yang buruk. Tetapi sikap acuh tak acuh menghancurkan harapan terakhir mereka. Namun, karena kita semua adalah bagian dari keluarga Hinton, kata Aaron tiba-tiba. Lacey dan keluarganya langsung bersemangat. Tatapan mereka langsung dipenuhi dengan nyala harapan sekali lagi. Saya akan memastikan dia mati dengan cepat dan tanpa rasa sakit sehingga dia tidak harus menderita. Itu datang sebagai pukulan lain bagi Lacey dan keluarganya. Lacey mengatupkan rahangnya. Jika itu terjadi, maka aku akan mati bersamanya. Setelah itu, dia bergerak untuk lari ke hotel. Nancy menjerit dan menggenggamnya erat-erat. Lacey, jangan masuk. Kamu akan mati. Ayo cari ide lain. Sementara itu, Zeke dikepung oleh puluhan petugas keamanan. Katakan pada T-Rex untuk membawa pantatnya yang menyesal ke sini. Perintah Zeke dengan dingin. Para penjaga menjadi marah. Kamu pikir kamu siapa? Beraninya kamu memanggil bos dengan nama aslinya. Jika kamu bisa bersujud kepada kami 10 kali, menamparmu sendiri 10 kali lagi, dan membayar 1 juta untuk biaya pengobatan, maka mungkin kami bisa melepaskanmu hidup-hidup. Jika tidak, maka bersiaplah untuk mati. Zeke menghela nafas. Maaf, tapi kamu tidak punya hak untuk tidak menghormatiku. Kamu bajingan. Seorang pria berkepala botak menggeram. Akan kutunjukkan siapa bosnya di sini. Pukul dia. Anak-anak, tunggu. Seorang pria berkacamata di tengah-tengahnya berteriak tiba-tiba. Tetap di belakang. Semua orang memandang pria berkacamata itu dengan bingung. Apa yang salah? Jika dia memiliki keberanian untuk masuk tanpa izin ke tempat ini, dia pasti punya alasan untuk melakukannya. Jawab pria itu dengan sungguh-sungguh. Bukankah bos menyuruh kita untuk selalu memegang kuda kita sampai kita memahami musuh kita sepenuhnya? Meski begitu, semua orang tampak tidak senang dengan penjelasannya. Lihat betapa compang-campingnya pakaiannya. Kurasa dia tidak punya alasan untuk masuk tanpa izin ke tempat ini. Kurasa tidak ada orang terhormat yang akan mengendarai Santana. Dia seharusnya tidak menimbulkan masalah di sini bahkan jika dia orang penting. Dia mungkin tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan bos kita. Meskipun mencemooh, penjaga keamanan memutuskan untuk memanggil T-Rex untuk keputusan akhir. Mereka mendorong Zeke saat mereka berjalan ke kantor T-Rex di lantai 2. Jaga dirimu. Nak, bekerjalah samalah dengan kami. Pria botak itu menggeram. Jika tidak, aku akan mengira pingsan dalam 10 menit. Zeke direndam. 10 mengesankan. Apakah kamu bercanda sekarang? Aku bisa membayangkan pingsan hanya dalam sekali. Hah. 1 mengejutkan. Mulut yang sangat keras. Apa kau benar-benar berpikir aku sebodoh itu untuk mempercayainya? Teriakan pria botak itu. Zeke, namun, tersenyum dan berkata, sepertinya aku harus membuktikan bahwa kamu salah nanti. Setelah beberapa saat, mereka tiba di kantor T-Rex. Pria berkacamata itu mengetuk pintu, dan suara kasar T-Rex terdengar dari dalam. Siapa ini, bos? Seseorang menerobos masuk untuk menimbulkan masalah. Kami telah mendudukinya dan membawanya kepada Anda, kata pria berkacamata melalui pintu. Masuk, perintah T-Rex. Kerumunan mendorong Zeke ke kantor begitu saja, tanpa mengangkat kepalanya dari laporan yang dia baca. T-Rex mencibir dan berkata, kamu benar-benar berani, ya, membuat masalah di wilayahku. Pria botak itu tersenyum mengancam. Bos, apa yang akan kamu lakukan dengan orang ini? Potong anggota tubuhnya. Pukul saja dia dan buang dia. Saya tidak ingin menumpahkan darah di hari yang baik ini, kata T-Rex. Ya Pak, dengan itu, pria botak itu bergerak untuk mendorong Zeke keluar dari ruangan. Zeke mencibir tiba-tiba. T-Rex. Bos, itu judul yang luar biasa. Suaranya membuat T-Rex bergidik. Kemudian, T-Rex mengangkat kulitnya secara perlahan. Persetan, apa yang sebenarnya? Begitu dia menyadari bahwa orang yang berdiri di depannya memang Zeke sendiri. Kakinya menyerah, dan dia meluncur dari kursinya untuk mendarat di lantai dengan bunyi gedebuk. Ini Tuan Williams, satu-satunya Tuan Williams. Dia tidak percaya bahwa Zeke, yang telah dia sembah untuk waktu yang lama, tidak dihormati oleh sekelompok bawahannya yang tidak berguna. Bahkan menyentuh pantat harimau pun terasa lebih menakutkan daripada masalah saat ini. Pria botak itu mulai mendorong Zeke keluar dari pintu sambil melontarkan kutukan padanya. Diam.
Sampah dasar. Aku akan menghajarmu habis-habisan karena tidak menghormati bos seperti itu. Berhenti. Hentikan. T-Rex berteriak. Menerkam pria botak itu dari belakang mejanya dan menurunkan telapak tangannya dengan keras ke kepalanya yang terbuka. Beraninya kau tidak menghormati Tuan Williams. Semua orang terkejut dengan pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini. Dengan mata terbelalak dan mulut ternganga, mereka menatap T-Rex dengan tidak percaya. Apakah dia baru saja memukuli pria botak itu? Karena tidak menghormati pembuat onar ini. Kalau begitu, orang ini pasti seseorang yang penting. Bos, apakah kamu baru saja memukulku? Pria botak itu tergagap. Menatap T-Rex tidak percaya. Memukulmu. Aku ingin membunuhmu. Demi Tuhan. Teriak T-Rex. Setelah itu, dia berlutut di depan Zeke. Permintaan maaf saya yang sedalam-dalamnya. Tuan Williams. Ini salah saya karena bawahan saya tidak menghormati Anda. Harap yakinlah bahwa permintaan Anda akan diurus. Para penjaga menarik napas dalam-dalam di benak mereka. Bos mereka. T-Rex yang perkasa. Mohon belas kasihan orang ini. Tuan Williams. Tuan Williams yang mana? Mungkin dia bos-bos. Yah, hanya bos-bos yang bisa membuatnya bertindak seperti itu. Kesadaran yang tiba-tiba itu membuat semua orang berkeringat dingin. Mengapa bos-bos terlihat seperti pengemis, dengan pakaian usang dan santana jadul? Bahkan kita memiliki hal-hal yang lebih baik dari dia. Untuk apa kamu berdiri? Berlututlah, teriak T-Rex. Lutut semua orang tertekuk, dan mereka jatuh ke tanah serempak, memohon belas kasihan Zeke. Mengenai pria botak, dia merasa seperti dia bisa mengalami serangan panik di sana dan kemudian dia tidak akan pernah membayangkan bahwa orang yang dia ancam beberapa saat lalu adalah atasan bosnya. Jika mereka benar-benar mengikuti aturan, bosnya akan menguburnya hidup-hidup dalam pot dan melemparkannya ke sungai. Atau setidaknya memaksanya untuk menusuk dirinya sendiri. Semuanya sudah berakhir. Aku sudah selesai. Daging mati. Jangan khawatir. Kamu hanya menjalankan tugasmu sebagai penjaga. Jadi aku tidak akan menghukummu karena bertanggung jawab, kata Zeke. Pernyataannya yang ramah seperti kesempatan kedua untuk hidup. Semua orang menghela nafas lega dan mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Sepertinya bos-bos memiliki temperamen yang jauh lebih baik. Mereka tidak akan seberuntung itu jika itu adalah orang yang berbeda. Namun, kata Zeke, berbalik untuk melihat pria botak itu. Pria botak itu menandatanganinya. Dan bau amonia mulai menyebar di udara. Dia ketakutan sampai-sampai dia mengompol. Tuan Williams. Tolong, lepaskan saya. Saya punya keluarga yang harus diberi makan. Jangan khawatir. Aku tidak akan membunuhmu, kata Zeke. Namun, kamu sepertinya tidak mempercayaiku ketika aku mengatakan bahwa aku bisa menjatuhkanmu dengan satu keputusan. Mengapa aku tidak menunjukkannya sekarang? Tidak. Tuan Williams. Saya percaya Anda. Tidak perlu membuktikannya. Pria botak itu tergagap. T-Rex membanting ke kepala pria botak itu dan berteriak. Diam dan bekerja samalah dengan Tuan Williams. Oh oke. Pria botak itu tergagap. Tanpa pilihan. Dia menjulurkan kepalanya ke depan dan menutup matanya. Kenyataannya, dia masih tidak yakin bahwa Zeke bisa menjatuhkannya dengan satu keyakinan. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk menghibur Zeke sekali saja dan berpura-pura pingsan. Zeke mengangkat telapak tangan dan membawanya ke atas kepala pria botak itu. Seketika, tubuh pria botak itu terbang ke dinding ruangan sebelum menabrak air mani tebal dan menjatuhkan diri ke lantai dengan bunyi gedebuk yang keras. Kemudian, dia pingsan seketika. Namun, para penjaga belum yakin. Bahkan, mereka benar-benar terkesan dengan keterampilan akting pria botak itu. Mereka enggan untuk percaya bahwa ada orang yang bisa menjatuhkan seseorang dengan satu paksaan. Baiklah, cukup berkelahi. Biarkan para tamu masuk, kata Zeke. T-Rex mengangguk. Ya, Pak, tunggu. Kamu, yang berkacamata, bisakah kamu membantuku juga? Antar mertuaku, istriku, dan Nancy nanti. Jauhkan keluarga Hinton yang lain. Perintah Zeke. Air mata menggenang di mata pria berkacamata itu saat dia mengangguk deras. Ya Pak, saya akan melaksanakan perintah Anda. Apakah ini berarti saya akan mendapatkan promosi? Pikirnya dengan gembira. Aku akan menjadi kaya. Sementara itu, para penjaga lainnya memelototi pria berkacamata itu dengan iri karena mereka menyesal tidak membela Zeke beberapa saat yang lalu. Jika mereka lebih baik,
mereka mungkin akan menarik minat Zeke juga. Pria berkacamata itu segera pergi untuk mengantar Lacey dan keluarganya ke hotel. Sementara itu, penjaga lainnya mengangkat pria botak itu ke bahu mereka dan membawanya keluar. Setelah mereka keluar dari jangkauan pendengaran orang lain, salah satu dari mereka mulai menamparkan wajah pria botak itu dengan lembut. "Hei, berhenti berpura-pura, bangun, Tuan Williams sudah pergi." Terlepas dari segalanya, mata pria botak itu tetap tertutup. Salah satu penjaga mengeluarkan sebatang rokok yang menyala dan menekan kepalanya dengan ringan ke kulit pria botak itu, hanya untuk tidak menerima tanggapan. Ketakutan mulai muncul di wajah para penjaga saat kebenaran muncul di hadapan mereka. Baldi sebenarnya tidak sadar, bos-bos menjatuhkannya dengan satu kejutan, seperti yang dia janjikan. Apa di dunia? Sementara itu, banyak orang berdengung di luar hotel. Mereka berspekulasi tentang bagaimana Zeke akan membahas ajalnya. Tidak hanya dia masuk tanpa izin hotel, tetapi dia juga bahkan memukuli para penjaga, yang tidak bisa dimaafkan. Lacey dan keluarganya hanya bisa melihat putus asa di wajah mereka. Karena Zeke telah dibawa ke lantai 2, mereka berpikir bahwa kemungkinan dia keluar dari hotel tanpa cedera hampir tidak ada. Setiap kali mereka mencoba menerobos untuk menyelamatkannya, Nancy menahan mereka dan menyuruh mereka untuk tetap diam. Dia membuat panggilan demi panggilan dalam upaya menyelamatkan Zeke menggunakan koneksinya, tetapi tidak berhasil. Pada saat yang sama, Harun dan Adam mulai mengejek mereka. Bukankah lebih bagus jika Zeke mati? Mereka pikir, ketika itu terjadi, tidak akan ada orang yang melindungi Lacey dari bahaya. Seluruh keluarganya akan menjadi pion kami. Saat itu, pria berkacamata berjalan keluar dari hotel, memandang semua orang yang melihatnya secara bersamaan. Mereka mengira bahwa dia ada di sana untuk mengumumkan kematian Zeke sebelum waktunya. Namun, pria berkacamata itu hanya melirik ke arah kemacetan dan bertanya, "Bisakah istri Tuan Williams dan mertuanya maju ke depan?" Tuan Williams, orang-orang yang berdebat saling bertukar pandang dianggap bingung. Itu karena tidak ada keluarga terkemuka di distrik Riverdale dengan nama keluarga Williams. Apakah keluarga Ateville Williams juga datang? Oh, saya mengacu pada Tuan Zeke. Pria berkacamata itu menjelaskan. Kerumunan menarik napas kolektif karena terkejut. Apakah dia baru saja memanggil pembuat onar sebagai Mer? William, apa yang sedang terjadi? Michael menunjuk Lacey dan berkata, dia istrinya. Dia mengira bahwa pria berkacamata itu ada di sana untuk menghukum keluarga Zeke atas kejahatannya yang keji. Bagaimana memanggil Zeke sebagai Mer Williams? Michael percaya bahwa itu hanya umpan untuk memancing anggota keluarganya keluar. Lacey kemudian maju ke depan. Aku istri Zeke. Apakah dia baik-baik saja? Aku ingin bertemu dengannya. Bahkan jika dia mati, aku akan turun bersamanya. Meskipun aku harus memohon padamu untuk tidak melibatkan orang tuaku. Pria berkacamata itu terlihat sangat bingung. Apa yang kamu bicarakan? Kakak ipar. Kakak ipar. Orang-orang yang berkumpul itu terguncang sampai ke tulang mereka. Mengapa dia mampir sebagai kakak ipar? Seolah-olah Zeke adalah saudaranya atau semacamnya. Lacey membeku sesaat. Benar-benar bingung. Pria berkacamata itu membungkuk rendah. Bolehkah saya dengan hormat mengundang keluarga kakak Williams untuk masuk ke hotel bersama saya? Oh, dia meminta seseorang bernama Nancy untuk masuk juga. Mer Williams menunggu Anda di salah satu kamar pribadi kami. Apa? Kerumunan tidak bisa mempercayai telinga mereka. Zeke tidak hanya melanggar hotel, tetapi dia juga memukuli para penjaga di hotel. Terlepas dari segalanya, staf hotel bahkan tidak menyentuhnya. Sebaliknya, mereka memperlakukannya dan bahkan keluarganya dengan sangat hormat. Sejak kapan mafia mulai beroperasi atas dasar rasa hormat? Pria berkacamata itu menoleh ke arah kepadatan lainnya. Kalian semua boleh masuk juga. Bukankah kamu menyuruh kami menunggu di luar sampai bosmu datang? Seseorang di antara kerumunan bertanya dengan rasa ingin tahu. Apakah kamu tidak melihat? Dia baru saja masuk. Jawab pria berkacamata itu. Dia masuk begitu saja. Sejak kapan? Karena hanya ada satu pintu masuk ke hotel. Semua orang telah memperhatikannya selama 1 jam terakhir. Namun selain Zeke, tidak ada yang masuk ke hotel melalui pintu masuk itu, kecuali kalau. Sebuah teori menakutkan mulai tumbuh di benak setiap orang. Zeke Williams adalah bos mereka. Dia adalah orang yang mengungkap kekuatan dunia bawah.
Itu bukan penjelasan yang mereka sukai. Tapi itu satu-satunya penjelasan yang logis. Mereka mulai ketakutan saat mereka mengingat kembali bagaimana mereka meremehkan pemimpin dunia bawah Riverdale beberapa saat yang lalu. Namun, Aaron menolak untuk mengaku kalah. Tidak, pasti ada semacam kesalahpahaman. Dia pasti memanfaatkan koneksi keluarga kita. Apakah kamu tidak melihat? Cucu saya mengenal seorang penjaga bernama Marcel. Jadi dia pasti telah melepaskan jas cucu saya. Ayo masuk. Kerumunan sepertinya menerima penjelasan itu. Zeke pasti telah berjanji kepada para penjaga bahwa dia berasal dari keluarga Hinton. Memaksa para penjaga untuk bertindak demi mereka. Tidak heran keluarga Hinton termasuk di antara bangsawan di distrik Riverdale. Namun, saat keluarga Hinton hendak memasuki hotel, pria berkacamata itu mengulurkan tangan untuk menghentikan mereka. Berhenti, kamu tidak boleh masuk. Kenapa? Aaron menggeram. Menyorotkan pria itu. Kamu tidak bisa masuk. Jawab pria itu. Kerumunan tertawa terbahak-bahak. Apa yang kembali? Mereka berteori bahwa Zeke masuk dengan berbohong bahwa dia adalah bagian dari keluarga Hinton. Tetapi melihat bagaimana Hinton dilarang masuk, teori itu runtuh dengan sendirinya. Wajah Aaron berubah merah padam. Pria berkacamata itu membawa Lacey dan keluarganya ke hotel sementara banyak orang lainnya mengikuti mereka dengan cermat. Mereka kurang lebih yakin bahwa Zeke adalah orang yang mengambil alih sebagai penguasa dunia bawah Riverdale. Melihat seberapa baik pria berkacamata itu memperlakukan Lacey dan keluarganya. Dia bahkan meminta maaf karena menyebabkan masalah bagi mereka. Nancy menoleh ke Lacey dan bertanya pelan. Lacey, apakah dia benar-benar pemimpin dunia di bawah Riverdale? Sepertinya ada yang salah ya. Bukankah dia hanya seorang pengemis? Lacey tidak memiliki jawaban atas pertanyaan Nancy. Aku tidak tahu. Zeke telah berada di kota O'Hare sepanjang waktu. Tunggu. Dia memang mampir untuk mengunjungi distrik Riverdale beberapa hari yang lalu. Tapi dia ke sini hanya untuk menjemput seseorang. Dia pergi segera dia datang. Tidak mungkin dia bisa mengalahkan dunia bawah Riverdale hanya dalam 2 hari. Sudahlah. Mari kita tanyakan pada Zeke sendiri. Nancy mengangguk. Ya. Ada yang berbau amis di sini. Pengemis itu jelas bukan pemimpin dunia bawah. Nancy, kenapa kamu sangat tidak menyukainya? Tanya Lacey. Putus asa. Aku hanya membencinya. Nancy hadir. Aku tidak percaya pria seperti dia akan terpaksa mengemis. Dia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan pahlawanku. Baiklah. Lacey menghela nafas. Sementara itu, T-Rex dikeluarkan dari kamar pribadi setelah dia mengantar Zeke masuk. Zeke tampak enggan memiliki orang lain di ruangan itu selama makan bersama keluarganya. Saat T-Rex keluar dari kamar, dia menabrak Marcel, seorang penjaga di hotel. Dia adalah penjaga yang diminta bantuan Michael beberapa saat yang lalu. Marcel berlari ke suatu tempat ketika dia melihat T-Rex keluar dari ruangan. Bos, aku perlu bicara denganmu. Dia ingin meyakinkan T-Rex untuk membiarkan Hinton masuk lebih awal sehingga dia bisa mendapatkan dana yang mengizinkan Michael. Sayangnya, dia tidak tahu bahwa bos yang ditunggu-tunggunya sudah berada di dalam hotel. Sementara Aaron dan keluarganya dilarang masuk. Marcel, kamu datang pada waktu yang tepat. Aku punya tugasmu, kata T-Rex. Jaga baik-baik Hinton nanti. Kalau tidak, dia mengacu pada keluarga Lacey. Namun, Marcel mengira bahwa The Hinton T-Rex yang dimaksud adalah keluarga Riverdale Hinton. Dia membeku sesaat. Apa maksudmu? Bos, apakah mereka menjanjikan semacam keuntungan bagi kita? Tentu saja. Dasar berpikir bodoh. Mereka adalah anggota keluarga bos kita. Teriak T-Rex. Rahang Marcel jatuh ke lantai dan terkejut dengan akalnya. Sejak kapan bos menjunjung tinggi Hinton? Apa gunanya membuat saya membantu mereka? Lagi pula mereka tidak akan kesulitan memasuki hotel. Kira sudah waktunya untuk menyedot mereka. Dia berlari menuju pintu masuk hotel. Ketika dia sampai di pintu masuk, dia terkejut menemukan itu kosong kecuali Aaron dan keluarganya, yang masih terjebak di luar. Bagi Aaron dan keluarganya, mereka hanya bisa berdiri di luar dengan putus asa. Mereka tidak pernah menyangka bahwa pengemis Zeke adalah pemimpin dunia bawah Riverdale. Mereka telah meremehkan kekuatan petunjuk O'Hare. Pada saat itu, mereka mulai merasa terancam. Saat itu, Marcel berlari dan bertanya, Pak Hinton, mengapa Anda masih di sini? Marcel, bolehkah aku menanyakan sesuatu padamu?
Michael mengatakan saat dia melihat Marcel berlari. Apakah yang Anda sebut bos Zeke? Marcel terlihat sangat bingung. Zeke, siapa itu? Aku belum pernah mendengar tentang dia. Lagi pula, kenapa kamu masih di sini? Kenapa kamu tidak masuk? Michael menghela napas. Yah, kami tidak. Apa? Marcel berteriak kaget. Kamu tidak diizinkan. Siapa yang mengatakan itu? Kami menduga Zeke lah yang menyuruh pria berkacamata itu untuk menghentikan kami masuk. Marcel menjadi marah. Bodoh bermata empat. Aku akan membunuh seluruh keluarganya. Beraninya dia menghalangi tamu kita yang terhormat. Aaron dan terkejut dengan reaksinya. Marcel bukan teman dekat keluarga. Jadi tidak ada alasan baginya untuk bergaul seperti itu. Lagi pula, sejak kapan mereka menjadi tamu terhormat? Oleh karena itu, mereka mulai bertanya-tanya apakah Marcel hanya menyindir. Marcel, apa yang menegaskan kau bisa membantu kami menggunakan koneksimu? Michael bertanya ragu-ragu. Koneksi? Koneksi apa? Masuk saja, seru Marcel. Michael menghela napas. Tapi pria berkacamata itu memberitahu kami bahwa kami tidak bisa. Terserah, abaikan saja dia. Aku akan menghajarnya nanti. Marcel meludah. Michael, apakah kamu menganggapku serius? Mengapa kamu tidak memberitahuku bahwa kamu berhubungan dengan bos kita? Terkait keluarga Hinton bingung. Marcel, kurasa kamu salah pesan. Kami sama sekali tidak berhubungan dengan bosmu. Michael menjelaskan. Selain itu, siapa bosmu? Yah, dia mungkin seseorang yang kamu kenal. Dia orang yang rendah hati. Jadi dia tidak menjelaskan identitasnya. Jawab Marcel. Satu hal yang saya yakini adalah bahwa bos saya adalah kerabat Anda. Bos menyatakan sendiri. Dia menyuruh saya untuk memperlakukan Hinton dengan baik. Ayo pergi. Itu mengangkat suasana hati keluarga Hinton. Mereka sangat gembira mendengar bahwa orang misterius yang telah mengambil alih kekuatan dunia bawah kebetulan adalah seseorang dari keluarga mereka sendiri. Tidak heran Zeke bisa masuk dengan mudah. Pikir mereka, dia pasti sedang menunggangi koatail keluarga Hinton. Dia jelas bukan bos dunia bawah. Harun sangat marah. Bajingan itu. Beraninya dia melarang kita masuk. Pria bermata empat itu pasti buta juga. Dia mempermalukan kita di depan semua orang. Aku akan menamparnya nanti. Dia hanya salah satu bawahanku. Jadi aku akan mengurusnya untukmu, kata Marcel. Aku akan memastikan dia meminta maaf padamu nanti. Ayo masuk. Bos akan marah jika kita membuang waktu lagi. Ayo pergi, Aaron berkata, mengambil langkah menuju pintu. Namun, dia berhenti tepat setelah satu langkah. Mengapa Anda tidak masuk, Tuan Hinton? Tanya Marcel. Kenapa kau terburu-buru kami? Michael menggeram. Kami adalah tamu terhormat. Dan Anda hanya seorang pelayan. Bukakan pintu untuk kami. Marcel membeku sesaat sebelum emosinya mengancam akan bertindak. Jika mereka tidak dalam situasi itu, dia sudah akan menamparkan wajah Michael karena mengatakan itu. Sayangnya, dia tidak dalam posisi untuk melakukannya. Karena terungkap bahwa keluarga Hinton adalah kerabat bosnya sendiri. Dengan itu, dia memaksa dirinya untuk tenang dan membuka pintu bagi mereka. Aaron dan keluarganya memulai pendakian mereka ke kamar pribadi di lantai 2. Marcel telah menawarkan untuk membawa mereka ke sana. Tetapi Michael menolak tawarannya. Saat itu, Michael mengikuti kakeknya dan berkata, "Kakek, Marcel sudah lama menghinaku. Tapi aku sangat toleran padanya. Sekarang kita lebih kuat dari sebelumnya. Berpikir aku harus membalasnya sekali." Harun mengangguk. Baiklah. Aku mengandalkanmu. Bosnya mungkin tidak akan menutup mata bahkan jika kita membunuhnya. Karena kita masih berhubungan dengan bosnya. Michael mengangguk. Ngomong-ngomong, kakek, siapa bosnya? Aaron berpikir sejenak sebelum menjawab. Saya pikir Anda harus mencoba menghubungi kerabat kita nanti. Saya juga tidak begitu yakin. Baiklah. Jawab Michael antusias. Sementara itu, di kamar pribadi di lantai 2. Lacey dan keluarganya, serta Nancy, mengawasi Zeke. Zeke merasa tidak nyaman ditata seperti itu. Dia menyesap teh dan bertanya, apakah Anda punya pertanyaan untuk saya? Nancy menyela lebih dulu. Saya punya satu. Apakah kamu orang misterius yang mengungkap kekuatan dunia bawah Riverdale? Apakah mereka menunggumu sepanjang waktu? Zeke mengangguk. Itu benar. Kenapa kamu tidak mengutarakan sebelumnya? Tanya Nancy. Aku melakukannya. Bukan, aku bilang tidak ada yang akan masuk sampai aku melakukannya.
Semua orang terdiam. Tidak ada yang menganggap kata-katanya serius saat itu. Zeke, dari apa yang aku tahu, kamu hanya tinggal di Riverdale selama beberapa hari. Bagaimana Anda menaklukkan Riverdale hanya dalam 2 hari? 2 hari. Oh, kamu salah besar, kata Zeke. Aku hanya butuh 2 jam. Hanya 2 jam telah berlalu sejak dia dibawa ke dermaga yang ditinggalkan oleh Callum to the Soul Wolf yang tiba untuk membawa 500 orang di sana. Nancy tidak yakin. Berhentilah membual. Kamu akan mengetahui suatu hari nanti. Satu-satunya orang yang bisa mengalahkan kekuatan dunia bawah dalam 2 jam adalah pahlawanku. Zeke mulai tidak sabar. Dia mulai mempertimbangkan apakah dia harus mengungkapkan identitas aslinya hanya untuk membuatnya diam. Sebenarnya, saya adalah pahlawan yang Anda bicarakan. 1 juta tentara berbaring di hadapanku hari itu. Karena aku telah menyingkirkan kekuatan dunia bawah. Tiba-tiba, pintu kamar terbuka, dan Aaron melenggang masuk bersama keluarganya. Lacey dan teman-temannya terkejut. Bukankah mereka berhenti masuk? Bagaimana mereka bisa masuk? Zeke sepertinya bisa meledak karena marah. Apa yang sedang dilakukan T-Rex? Terima kasih sudah mendengarkan novel cerita Marsekal Agun. Sampai jumpa di novel selanjutnya.